Sungguh kita berbahagia bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita telah Tuhan pilih. Tuhan telah materaikan bahwa kita adalah anak-anak yang Tuhan siapkan. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur buat setiap apa yang Tuhan alami. Mungkin hari berganti hari, minggu berganti minggu, Tuhan telah memelihara kita. Dengan setiap kasih penyertaan-Nya, Dia selalu menyertai hidup kita. Bahkan setiap musim demi musim yang telah kita alami, semua itu hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah melalui pujian ini, kita boleh menyatakan syukur kita. Apa yang telah kita alami dalam hidup kita. Kita boleh bersyukur bahwa kasih-Nya boleh lebih luas dari samudra. Bahwa lebih tinggi dari cakrawala. Dia telah memberkati hidup kita. Dia telah memberkati hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dengan kesehatan, dengan sukacita yang berlimpah daripadanya. Kita angkat pujian ini sebagai ungkapan syukur kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Dan setia, tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Dan setia, tak pernah lagi di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbataskan
tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Lu kalau hujan-hujan uniknya ada lagu. Mana ada? Kami bersyukur buat setiap musim yang telah terjadi dalam hidup kami, buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, buat setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami, buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh berdapat beribadah bersama saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun dengan media yang terbatas, tapi kami akan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Kudus-Mu boleh tetap ada di tempatku dan di tempat Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang Tuhan sebagai umat pilihan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyembah-Mu. Dan kami rindu Tuhan untuk kami mendengarkan pewartaan firman-Mu. Kami mau buka Tuhan ibadah online kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama. Nama yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Nama yang selalu memberikan pertolongan dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami buka ibadah online kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita boleh tepuk tangan. Sungguh kita merasakan sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kalau Dia telah disalib, supaya kita boleh menang. Boleh disembuhkan. Boleh dipulihkan, boleh diampuni atas segala dosa dan kesalahan hidup kita. Kita mau memuji nama Dia. Dia lebih dari pemenang. Kita boleh bertepuk tangan, boleh bersuka cita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, nyalakan jalannya. Bila Allah di pihak kita, bisa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dalamnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita berkepentingan Yesus saja. Haleluya. Ibadah kepentingan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Kau yang jadi pemenang?
lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Yesus Raja segala raja. Dan kita gerejakan, kita lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Kau pun lebih dari pemenang. Kami lebih, kami lebih dari pemenang. Kau sudah jadi pemenang, kami menjadi pemenang. Kami mau bangkit untuk kami boleh serukan satu nama yang hidup. Nama Yesus, menara yang kuat. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju dalam kuasanya. Kita buat iblis yang benar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi kita bangkit, serukan namanya. Serukan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus, maju dalam kuasanya. Kita buat dia gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dalam kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, silakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Berikan salam-salam kemuliaan kepada Hey. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bersuka cita ya pada hari ini. Amin ya. Kita boleh bersuka cita, kita boleh bergembira bersama dengan saudara-saudara kita terkasih. Ya, tiba saatnya kita mau tenangkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan pewartaan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita pada pagi hari ini? Satu yang Tuhan inginkan untuk kita adalah kita tetap percaya, selalu setia dan taat kepadanya. Bahkan mungkin pada pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu merasakan sesuatu yang pergumulan hidup. Ada sesuatu masalah dalam hidup. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang sakit. Mungkin sedang dalam kesedihan. Mungkin sedang dalam pergumulan. Tapi satu yang Tuhan mau. Hatimu tetap percaya.
Biarlah kita mau belajar dari Yesus yang menjadi pedoman hidup kita. Biarlah dia boleh menjadi teladan hidup kita. Di saat dia mengalami ketakutan, menuju sakratul mautnya, tapi dia tetap berlutut. Dia tetap bersungkur di Taman Getsemani, berdoa kepada Bapaknya, memohon pertolongan dari Bapaknya untuk mengurangi setiap ketakutannya, mengurangi setiap kegentaran hatinya. Yang dia lakukan hanya berdoa, hanya berlutut, dan menyerahkan semuanya kepada Bapaknya. Biarlah pada pagi hari ini juga kita mau percaya, kita mau serahkan setiap pergumulan hati kita, kita mau serahkan setiap persoalan hidup kita, karena dia yang memberikan kekuatan, dia yang menjadi teladan hidup kita. Saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu, tapi kami percaya percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, inilah hati kami. Kami mau percaya kepada-Mu, Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti, Tuhan, rencana apa yang akan Kau berikan kepada kami. Tapi biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, pada pagi hari ini kami mau mulai, kami mengenai pengharapan kami, Tuhan, bahwa kami akan selalu percaya kepada-Mu akan setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, akan setiap apa yang akan kami alami. Kami percaya buat setiap rencana indah yang akan Kau berikan untuk kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Sama katakan dalam hatimu, katakan dari hatimu yang paling dalam, hatiku percaya, hatiku sungguh percaya akan Engkau. Kau yang memberikan aku hidup, Kau yang memberikan aku nafas kehidupan. Aku percaya, aku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, percaya. Percaya, hati kami percaya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk kami menyembah Tuhan. Untuk kami mempersiapkan hati kami masuk dalam hadirat-Mu yang kami mengangkat kami dan kami katakan pulihkanku dengan cara-Mu. Bapa mulia seumur hidupku, aku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku, mau menyembah-Mu. Seumur hidup, seumur hidupku, mau menyembah seumur hidupku, Seumur hidup ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ini kami Tuhan, kami sembah, kami sembah. Kau Allah yang mulia, dengan hatiku kami sembah. Biaranya Inaraya Nasye Urayate, kau sembah Dia, kau boleh bermasmur, kau tinggikan namanya, sembah Dia. Inarayana Shekarana Rayana Urayana Shekarayane Walayane Iyane Siakara Murata She Karamuka Shekara Mukiara Dana Walayana Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah,
Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap lawatan-Mu dalam hidup kami. Buat hamba-Mu di tempat ini dan buat saudara-saudara kami di tempatnya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh dapat memuji-Mu. Kami boleh dapat menyembah-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu yang sungguh luar dan amat biasa dalam hidup kami Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, tibalah saatnya. Kami rindu untuk Engkau penuhkan bejana kami dengan firman-Mu Tuhan. Untuk boleh memberikan kekuatan kepada kami hari lepas hari Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk kami duduk diam. Membuka hati kami, membuka telinga kami Tuhan. Untuk kami mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Ari Broto Tuhan. Perlengkapi dia dengan urapan kuasa darah-Mu Bapak. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Boleh Engkau materaikan, boleh direct padamu Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi kami semua umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami duduk diam. Ajarkan kami dengan rendah hati mendengarkan setiap firman yang akan Kau sampaikan Tuhan. Terpujilah Kau kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Mari. Shalom semua. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua selalu ada dalam damai sejahtera Tuhan, dalam perlindungannya, dalam pemeliharaannya. Amin. Tema kita pada hari ini adalah teladan. Jadi sebelum kita membahas pembahasan kita pada saat sekarang ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Titus 2 ayat yang ke-7. Titus 2 ayat yang ke-7. Titus 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini beda dengan di layar ya, saya bingung. Tapi nggak apa-apa, intinya seperti itu. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat sekarang ini atau di zaman sekarang ini, seringkali kita itu merasa susah untuk menegur orang lain yang melakukan kesalahan. Mau negur orang yang salah itu kok sepertinya susah. Malah kadang lebih galak mereka yang bersalah daripada kita yang mau mengingatkan kesalahan mereka. Iya kan? Contohnya banyak dalam sekarang ini, seringkali banyak kita lihat, sederhana saja, orang nggak pakai masker itu salah. Sekarang ini orang keluar rumah nggak pakai masker itu salah. Orang jalan di trotoar nggak pakai masker itu salah. Orang berada di kendaraan umum nggak pakai masker itu salah. Orang berbelanja ke supermarket nggak pakai masker itu salah. Tapi kalau ada yang nggak pakai masker ditegur, malah galakan yang nggak pakai masker. Iya kan? Seringkali kita melihat kejadian seperti itu. Ya itulah yang terjadi saat ini, sekarang ini, di zaman ini. Seringkali kita merasa susah menegur orang lain yang melakukan kesalahan. Kadang-kadang lebih galak mereka yang melakukan kesalahan daripada orang yang mau mengingatkan kesalahan mereka. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengingatkan mereka bahwa mereka sudah membuat kesalahan? Kita bisa mengingatkan mereka, mereka sudah melakukan kesalahan. Kita bisa menyadarkan mereka bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Gimana caranya? Sebenarnya Alkitab sudah mengajarkan kepada kita cara mudah untuk menasihati orang lain yang bersalah atau melakukan kesalahan adalah dengan memberi teladan. Memberi teladan. Teguran bisa dibantah. Kalau kita negur orang dengan kata-kata, bisa nggak orang membantah kita? Bisa. Saat kita negur, kamu sudah berbuat salah. Dengan kata-kata kita menegur, dia bisa bantah.
Dia bisa bilang, suka-suka saya, hidup-hidup saya, apa urusanmu? Iya kan? Pada saat kita menegur mereka. Tapi kalau kita memberi teladan, bisa nggak teladan dibantah? Nggak bisa. Teladan tidak bisa dibantah. Teguran bisa dibantah, tapi teladan tidak bisa dibantah. Maka dari itu, dalam segala hal, kita harus memberikan teladan. Teladan dalam berbuat baik. Teladan dalam berbuat baik. Teladan dalam berperilaku yang baik. Jujur. Bersungguh-sungguh di dalam pengajaran Tuhan. Jadi orang akan melihat kita. Dan teladan itu sekali lagi, orang nggak bisa bantah. Orang bisa lihat, tapi orang nggak bisa bantah. Tapi kata-kata yang kita sampaikan di dalam menegur, orang bisa bantah. Orang bisa mendebat. Bahkan orang bisa membalikkan kata-kata kita. Tapi kalau teladan, orang nggak bisa bantah. Orang bisa lihat, oh ya ternyata yang benar seperti itu. Iya kan? Contoh yang sangat konkret di dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam menghadapi jemaat di Korintus yang seringkali sulit diberi nasihat. Jadi jemaat di Korintus itu orangnya ngeyel. Jemaat di Korintus itu keras kepala. Jemaat di Korintus itu seringkali sulit diberi nasihat. Maka apa yang dilakukan oleh Paulus? Maka yang dilakukan oleh Paulus adalah dia memberikan teladan yang baik untuk bisa dilihat oleh semua orang. Untuk bisa dilihat oleh semua orang di Korintus. Dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu keras kepala, dikasih tahu tidak berubah. Ya akhirnya dia memberikan teladan. Dengan teladan itulah semua jemaat di Korintus bisa melihat. Coba kita buka 1 Korintus 4 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat 6, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri, dan janganlah mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi Paulus memberikan contoh. Memberikan contoh yang baik. Dalam keadaan menderita, dia tetap memberikan teladan yang baik dengan menunjukkan kepribadian yang baik. Seringkali orang ketika berada dalam keadaan tertekan, seringkali orang ketika berada dalam keadaan tersakiti, biasanya akan muncul sifat yang tidak baik, yang seringkali selama ini disembunyikan dari orang lain. Jadi pada saat orang tertekan, pada saat disakiti, muncul sifat-sifat yang tidak baik. Orang akan kaget, loh selama ini dia nggak begitu, tapi kok sekarang dia begitu. Ya kan? Namun Paulus justru menunjukkan teladan yang baik, walaupun dalam keadaan yang sangat berat, Paulus tetap menunjukkan kepribadiannya yang baik. Dengan tetap memberkati, dengan tetap sabar, dengan tetap ramah kepada semua orang. Meskipun dalam keadaan tertekan, meskipun dalam keadaan berat, bahkan teraniaya, dia tetap memberikan teladan yang baik. Dia tetap sabar, dia tetap ramah, dia tetap memberkati. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kita belajar memberi teladan dan menjadi teladan. Karena perbuatan kita akan berbicara lebih banyak daripada perkataan kita. Perbuatan kita seringkali lebih berbicara daripada kata-kata kita. Perbuatan kita lebih dilihat daripada kata-kata kita. Seringkali kata-kata tidak didengar. Tapi perbuatan seringkali dilihat. Dan dari perbuatan itulah kita berkata. Firman Tuhan hari ini mengajar saya dan saudara
untuk kita sama-sama mau menjadi teladan. Mungkin di antara saudara ada yang berkata, saya masih muda, bagaimana mungkin saya menjadi teladan? Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, meskipun kita masih muda, kita tetap harus jadi teladan. Coba kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Siapapun kita, tua, muda, laki, perempuan, kita harus tetap menjadi teladan. Karena apa? Karena kita orang percaya. Meskipun muda, tetap jadi teladan. Nggak apa-apa jadi teladan bagi yang tua. Yang tua lebih jadi teladan. Ya kan? Dan dalam perkataan, dalam perbuatan, tingkah laku, dalam kasih, dan dalam kesucian. Meskipun masih muda, tetap perkataan harus dijaga. Meskipun masih muda, tingkah laku tetap harus dijaga. Meskipun masih muda, tetap belajar mengasihi. Dalam lingkup yang kecil dulu. Meskipun masih muda, tetap setia. Dalam kesucian. Menjaga kekudusan hidup. Supaya bisa menjadi teladan. Yang muda menjadi teladan, yang tua lebih menjadi teladan. Amin. Karena kita orang percaya di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi teladan itu perlu belajar. Perlu waktu untuk kita belajar dan memproses diri untuk kita bisa menjadi teladan. Belajar menjaga perkataan, belajar menjaga sikap hidup atau perilaku, belajar mengasihi, belajar menjaga kekudusan hidup. Hidup ini adalah belajar. Menjadi teladan pun adalah belajar. Proses pembelajaran untuk menjadi teladan ini adalah sampai kita dipanggil Tuhan. Tetap menjadi teladan, maju terus di dalam Kristus, karena bersama dengan Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Jadilah teladan karena Kristus sudah menjadi teladan bagi kita. Teladan Kristus itulah yang meneladani kita, dan teladan Kristus itulah yang menginspirasi hidup kita. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala suaranya nggak kedengeran. Halo? Ya, shalom. Sebentar. Ya, kedengeran? Ya. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Ari Broto sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan tadi dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi memang kehidupan kita ini saudara-saudara dilihat oleh orang. Kita ini adalah orang-orang yang seperti surat terbuka yang dibaca oleh orang lain. Nah, saya silakan bagi kita mulai saat ini belajar untuk kita boleh menjadi contoh yang baik. Supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari sekarang kita menjalankan persembahan kolekte. Oh, enggak ada ya. Enggak ada persembahan. Haleluya. Enggak apa-apa sudah. Ya udah enggak ada persembahan, enggak apa-apa dah. Pendetanya ya ini aja, melongo aja enggak apa-apa. Puji Tuhan. Namun kita bersyukur saudaraku karena kita sudah punya donatur ya. Puji Tuhan kita sekarang bisa lama dalam mengadakan Zoom ini, kita bersama-sama bisa menikmati hadirat Tuhan dengan enggak tergesa-gesa ya. Puji Tuhan. Nah, kita mengucapkan terima kasih buat saudara kita sebagai donatur. Kita boleh bisa terus dalam acara ibadah online seperti saat ini. Dan saya harapkan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang,
diberi kesempatan bagi siapa saja yang mau bersaksi, boleh sampaikan ya kepada kami, kepada Ibu Gembala, kepada saya pribadi, sampaikan. Dan kira-kira kesaksiannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya bisa Bapak Ibu Saudara-saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan berkat Tuhan lewat kesaksian-kesaksian hidup saudara. Ya puji Tuhan. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga bersyukur karena saudara-saudara waktu yang ada saat ini kita sudah boleh bersama-sama bergabung. Di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Pandu Wilantara yang juga turut bersama-sama dengan kita. Dan lain waktu saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kita juga undang Bapak Pendeta Pandu nanti untuk berbicara lewat acara Zoom meeting kita seperti saat ini, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya bersyukur saat ini kita boleh bersama-sama hadir. Saudara jangan bosan untuk kita boleh berbakti bersama-sama lewat ibadah online seperti saat ini. Sebab kita kan nggak bisa berkumpul di gereja dalam ibadah kita. Makanya saat ini merupakan kesempatan yang indah kita bisa berbakti lewat internet, jaringan internet yang ada. Saudara-saudara kita bersama-sama bisa tatap muka, kita bersama-sama boleh memuji Tuhan, menerima berkat Tuhan, dan kita boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita tutup, kita akhiri ibadah kita angkat satu pujian. Kita nyanyikan pujian Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga buat kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang diajar. Untuk setiap kehidupan kami harus menjadi teladan. Harus menjadi contoh yang baik bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Lewat keberadaan kami ya Bapa, nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan setiap orang boleh menjadi berkat lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami ya Bapa. Kami mau belajar saat ini ya Bapa. Sebagaimana Engkau firmankan bagi kami. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan supaya kami belajar Tuhan. Dan mari saat ini biarlah Tuhan, kami boleh diajar. Tentu di dalam pengajaran yang kami terima, kami harus rela Tuhan untuk menerimanya. Karena seringkali ajaran itu menyakitkan dan bertolak belakang dengan keinginan hati kami. Namun kami percaya apa yang Tuhan Engkau kehendaki bagi kami. Untuk mendatangkan kebaikan kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Sehingga lewat keberadaan kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami boleh menjadi teladan yang baik bagi setiap orang.
Nama Tuhan Yesus dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati Pak Ari Broto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memimpin dan mengurapi semua ya Bapa yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Kami juga berdoa buat saudara kami ya Bapa yang Tuhan berkati. Mereka sudah boleh menerimakan berkat Tuhan sehingga mereka terbeban ya Bapa. Untuk boleh ambil bahagian Tuhan lewat dana yang diberikan. Untuk kami boleh bersama-sama bisa Tuhan bersekutu lewat ibadah online saat ini. Dengan perpanjangan waktu yang tidak terbatas. Olehnya terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih. Berkati anakmu ini ya Bapa. Dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Biarlah Tuhan pimpin dalam usaha pekerjaannya. Biarlah keberhasilan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Senantiasa menjadi bagian Tuhan. Bagi anakmu yang sudah turut ambil bahagian di dalam pekerjaanmu Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mari berkati Tuhan semua kami. Semua yang sudah Tuhan bergabung di dalam acara ibadah online saat ini ya Bapa. Siapapun yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati. Biarlah lewat ibadah ini iman percaya setiap kami Tuhan, saudara-saudara kami bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami boleh diteguhkan dan kami boleh diubahkan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menjadi contoh, menjadi teladan ya Bapa. Sehingga lewat keberadaan kami namamu saja yang dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Berdoa bagi setiap hamba-hambamu dimanapun berada, Tuhan memberkati. Pakai di dalam pelayanan mereka. Kalau saat-saat ini Tuhan ibadah di gereja terbatas ya Bapa. Bahkan sebagian besar tidak bisa berbakti Tuhan di dalam perkumpulan ibadah di gereja. Namun kami bersyukur kami boleh bisa tatap muka satu dengan yang lainnya. Lewat Tuhan acara online saat ini ya Bapa. Kami boleh bersama-sama disatukan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan apapun yang kami kerjakan Tuhan ibadah kami. Dengan cara apapun Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami. Yang sakit saat ini disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Dan yang lemah dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga buat negara dan bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah persoalan yang ada khususnya COVID-19. Yang berdampak bagi negara bangsa kami ini ya Bapa. Di mana kesukaran, penderitaan, kemiskinan, dan kehilangan pekerjaan bagi seluruh warga masyarakat bangsa ini Tuhan. Oh, boleh mengalami persoalan-persoalan yang tidak bisa diatasi ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa di sorga. Kiranya Engkau menjamah, Engkau memberkati, Engkau buka jalan. Khususnya bagi pemerintahan Jokowi. Supaya dapat menanggulangi setiap persoalan yang ada saat-saat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan mengasihi negeri ini. Tuhan mengasihi bangsa ini ya Bapa. Kiranya Tuhan tolong. Supaya mereka-mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Para medis yang bekerja, para dokter, perawat yang bekerja. Oh Tuhan, untuk pelayanan pasien, Tuhan tolong supaya Tuhan diberkati. Supaya mereka tetap berada dalam kondisi tubuh sehat. Berkat Tuhan melimpah senantiasa. Terima kasihlah doa kami. Lindungi negara bangsa kami dari segala niat-niat jahat. Kuasa-kuasa jahat di udara. Yang memakai sekelompok orang untuk berbuat jahat, mengacau negeri ini, yang mau membuat rusuh, yang mau senantiasa Tuhan membuat kekacauan. Tuhan gagalkan kiranya ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai aparat penegak hukum, polisi Tuhan, Polri TNI, oh Tuhan BIN dan semua Tuhan. Oh Tuhan yang bekerja ya Bapa, kiranya Kau berkati hakim dan jaksa yang Kau berkati semua. Hikmat-Mu menyertai mereka. Kiranya mereka dapat melakukan segala upaya hukum yang berlaku di negeri ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mari berkati kami, berkati semua hamba-Hamba-Mu ya Bapa. Kembali kami berdoa buat kami jemaat GBI Tugu Raya. Oh saat-saat ini masih memakai Tuhan jaringan internet. Tuhan tolong kami. Berikan kami kemampuan untuk kami dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya. Acara online yang kami adakan setiap minggu siang ini ya Bapak. Kiranya Tuhan tolong kami. Buka jalan bagi kami supaya kami dapat Tuhan bersama-sama bergabung. Yang belum bergabung kami kembali boleh bersama-sama bergabung dengan saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya kasih setiamu terus melingkupi kami ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang angkat kedua belah tanganmu. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan percaya dengan sungguh. Allah yang setia, Dia siap memberkati kita sekalian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia yang sempurna, dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, melimpah atas kita sekalian, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, saudara-saudara. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi hari Minggu yang akan datang. Kita boleh kembali berbakti bersama-sama lewat ibadah online seperti saat ini, ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kalau hidup susah, semua jadi masalah, datang pada Tuhan, minta tolong padanya. Jangan lupa diri waktu diberkati, bersyukur pada Yesus, terima kasih. Haleluya, ya bagi kita semua. Pujilah, haleluya, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kalau hidup susah, semua jadi masalah, datang pada Tuhan, minta tolong padanya. Jangan lupa diri waktu diberkati, bersyukur pada Yesus, terima kasih. Pujilah, haleluya, kasih-Nya bagi kita semua. Pujilah, haleluya, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Pujilah, pujilah, haleluya, kasih-Nya bagi kita semua. Pujilah, haleluya, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu minggu depan lewat ibadah online seperti saat ini yang kita lakukan bersama. Tuhan memberkati kita. Shalom. Haleluya, 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 haleluya. Udah, ya.